Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam ramah, kita akan melanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang betul-betul akan menjadikan hidup kita lebih baik, akan menjadikan hidup kita lebih membawa manfaat baik bagi kita sendiri maupun orang lain. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada dalam budi pekerti yang sangat agung. Allah sendiri di dalam kitab sucinya menegaskan bahwa dalam diri Rasulullah terdapat akhlak yang mulia. Karena itu kita sebagai hambanya sudah sepatutnya untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya hidup kita betul-betul membawa kebajikan, membawa keberkahan yang akan menjadikan hidup ini lebih nyaman dan indah. Nah, sahabat Islam ramah, salah satu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita dalam hidup ini hendaknya selalu mempunyai niat yang baik, karena niat yang baik ini merupakan sebuah komitmen kita untuk menjadikan setiap aktivitas dan pekerjaan kita semata-mata hanya karena mencari ridha Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadisnya disebutkan, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amal perbuatan itu mempunyai niat, mempunyai tujuan, dan setiap dari apa yang dikerjakan oleh manusia semuanya tergantung pada niatnya. Nah, sahabat Islam ramah, niat ini yang dimaksud dalam hadis ini adalah inbi'asul qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan li ghardin min jalbi naf'in aw daf'i dhurrin, yaitu sesuatu yang muncul dalam jiwa kita, dalam hati kita, untuk melihat adanya nilai-nilai yang berkesuaian dengan upaya untuk memberikan manfaat pada orang lain dan mencegah bahaya atau kejahatan dari perbuatan itu. Jadi inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita agar senantiasa menjadikan hati nurani sebagai pijakan kita dalam memulai setiap aktivitas. Janganlah sekali-kali aktivitas kita tanpa mempunyai niat dan tujuan. Maka kita melihat dalam setiap ibadah yang kita lakukan, dari sholat, dari puasa, dari haji, dari zakat, bahkan dalam berwudu pun dan bertayamum, kita diajarkan untuk memulainya dengan niat. Bahkan niat menjadi syarat sahnya ibadah kita. Dari sini saja kita bisa belajar bahwa Islam menggarisbawahi pentingnya niat dalam beraktivitas, dalam memulai segala kegiatan dan amal perbuatan kita dalam sehari-hari. Karena apa? Karena itu tidak lain agar perbuatan kita, aktivitas kita tidak sia-sia. Aktivitas kita mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai visi yang jelas. Maka kemudian para ulama dalam ilmu maqasid melihat bahwa
setiap amal ibadah kita sesungguhnya di dalamnya mempunyai tujuan yang disebut dengan maqasidus syariah, yaitu bahwa ada tujuan-tujuan syariat, yaitu dalam rangka memenuhi hak-haknya Allah karena kita sebagai hamba Allah, dan hak-hak manusia. Ingat bahwa kita dalam beribadah selalu ada dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi hablum minallah, bahwa kita senantiasa tidak pernah terputus hubungannya dengan Allah, bahwa kita adalah hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta kepada beribadah. Iyyaka na'budu, dan kepadamu hai Allah kami memohon pertolongan. Jadi inilah esensinya, bahwa kita adalah hablum minallah, jangan pernah terputus hubungan kita dengan Allah. Tetapi ada dimensi yang lain dalam ibadah, yaitu hablum minan nas, yaitu membangun hubungan sesama manusia. Itu artinya bahwa kita harus membangun keseimbangan dalam hidup kita. Yang kaya membantu yang miskin, yang pintar membantu yang bodoh, sehingga terjadi hukum keseimbangan antara kelompok yang lebih besar membantu kelompok yang lebih kecil, sehingga terjalin harmoni dalam kehidupan kita. Maka disinilah kemudian niat itu mempunyai posisi strategis, posisi yang sangat penting. Bahwa setiap kita ingin melangkah, kita harus menjadikan niat sebagai barometer kita untuk menebarkan kebajikan dan kemaslahatan bagi orang lain. Maka disinilah kemudian Rasulullah menegaskan hendaknya niat kita bukan untuk tujuan duniawi. Niat kita sungguhnya adalah tujuan yang sangat mulia, yaitu niat beribadah kepada Allah, niat untuk mencari ridha Allah. Dan saya masih teringat bahwa hadis ini tentang pentingnya niat ini adalah hadis yang diajarkan di pesantren pada tahun-tahun awal. Dan saya baru merasakan bahwa ini sesungguhnya salah satu metode yang ingin disampaikan oleh kiai, bahwa hendaklah di dalam menuntut ilmu kita semata-mata mencari ridha Allah, karena Allah yang memberikan segala sesuatunya kepada makhluknya, kepada kita, termasuk dalam hal ilmu pengetahuan. Maka kami para santri di pesantren selalu diajarkan bahwa kita menguasai ilmu pengetahuan bukan semata-mata untuk tujuan ilmu pengetahuan, bahwa kami belajar menuntut ilmu siang dan malam semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan bagi sesama. Maka dari sini marilah kita dalam kehidupan bermasyarakat, mari kita perbaharui, mari kita perbaiki niat kita, bahwa di tengah hiruk pikuk politik yang belakangan begitu sangat memanas, maka mari kita perbaharui, diperbaiki niat kita, bahwa dalam sesama muslim mari kita harus membangun persaudaraan di antara kita. Tidak boleh ada kebencian di antara sesama. Mari kita bangun keharmonisan dengan saudara-saudara kita, sehingga wujud kita umat Islam betul-betul membawa kemaslahatan bagi kita umat Islam yang jumlahnya besar ini, dan bagi kepada umat-umat yang lain. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, saya kira kita juga harus memperbarui niat kita, bahwa negeri ini, kata Bung Karno, semata-mata dibangun untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, membangun toleransi persaudaraan di antara sesama. Tidak boleh ada lagi mayoritas minoritas. Maka niat kita dalam berbangsa sungguhnya adalah bagaimana melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa,
memajukan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan perdamaian dunia. Itulah sungguhnya niat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dalam konteks global, mari kita juga memperbarui niat untuk menegakkan nilai-nilai kebersamaan dan nilai kemanusiaan di antara sesama. Maka sahabat Islam ramah, niat ini sesuatu yang sederhana, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Karena niat ini akan menentukan akhir dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita salah memasang niat, maka kita akan ambiar, akan melakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup dengan berpegang kepada niat yang tulus, maka insya Allah akan selalu dibuka pintu-pintu keberkahan kepada kita semua. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita semua agar memulai seluruh aktivitas kita dengan niat-niat yang baik untuk mencari ridha Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah sampai kita dalam setiap aktivitas kita mempunyai tujuan untuk merendahkan sahabat kita, apalagi mencelakakan saudara-saudara kita. Janganlah kita meniru perangai teroris yang dalam hidupnya mengalami krisis niat. Niat dalam dirinya hanya mencelakakan orang lain, membunuh orang lain, menciptakan instabilitas. Maka kalau teroris betul-betul itu umat Rasulullah, mestinya mereka bertaubat. Mereka memperbaharui dirinya dengan memperbaharui niat dalam hidupnya. Janganlah tindakan-tindakan yang akan merugikan orang lain kemudian dijadikan sebagai alat, sebagai cara untuk membenarkan seluruh tindakannya. Jadi sahabat Islam ramah, niat merupakan akhlak Rasulullah yang sangat penting, yang perlu kita terus ingat dalam keseharian kita. Karena bagaimanapun niat ini yang akan menentukan dari seluruh perjalanan hidup kita. Mari kita tancapkan niat yang baik. Mari kita isi kehidupan ini dengan kebajikan. Mari kita membuka diri terhadap segala kebaikan. Al-hikmatu dallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahakku biha. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, sungguhnya kebenaran itu adalah harta karun yang hilang. Dimanapun kamu mendapatkan kebaikan itu, maka ambillah. Maka dengan niat-niat yang baik yang kita terus hadirkan dalam diri kita, yang kita temukan dalam hidup ini adalah kebaikan. Yang kita dapatkan dalam hidup ini adalah hanya ridha Allah. Dan pada akhirnya setiap langkah-langkah kita akan membawa keberkahan, akan membawa kemaslahatan bagi kita dan juga bagi orang lain. Jadi sahabat Islam ramah, mari kita belajar untuk menjadikan niat sebagai kekuatan dalam hidup kita. Kita belajar untuk mengingat-ingat bahwa apa yang kita lakukan semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kurangi berbagai bentuk kedengkian, berbagai bentuk prasangka, berbagai bentuk niat-niat jahat. Mari kita jadikan hidup ini lebih baik dengan niat yang tulus, dengan niat yang semata-mata mencari ridha Allah. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.